Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hipnotologi serial mengajak diri kita masing-masing untuk berpikir, membelajarkan, melembut cerdaskan hati nurani sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kali ini kita menjelaskan lagi atau setidaknya mengajak lagi untuk mendialogkan apa dampak ketika kita tidak berusaha untuk optimal sungguh-sungguh melakukan gerakan sholat. Kita masih seperti kemarin berangkat dari Ibu Jari. Bagi ahli refleksi, ahli At-Tibum Nabawi, Prophetic Medicine atau kedokteran ala Nabi, maka simpul-simpul saraf yang ada di tubuh kita semua fungsional. Nah, apa dampaknya ketika kita menggunakan gadget atau gawe itu menggunakan jari terus-menerus, tepatnya ibu jari, apalagi jika disertai kita duduknya, umpamanya saja, contohnya saja, duduk dengan kepala melengkung atau leher melengkung, itu sangat mengganggu. Jadi dari duduk itu saja sudah sangat mengganggu otak mamalia kita. Ya, di tengkuk itu disebut otak mamalia, otak yang kuat. Artinya kekuatan seorang manusia itu ditentukan secara fisik oleh otak mamalia. Karena itu jika terjadi perkelahian, kemudian seseorang dipukul tengkuknya dengan telak, maka nyaris bisa dipastikan orang itu akan terkapar. Bahkan dalam kasus yang ada di sekitar kami pernah terjadi di daerah Malang Raya ini. Maksud hati dari seseorang itu melerai pertengkaran, namun ditafsirkan lain oleh orang yang bertengkar. Kemudian dipukul tengkuknya. Seketika itu tersungkur dan seketika itu juga meninggal dunia. Nah, karena itu peliharalah, ya, kita masing-masing memelihara diri kita agar otak mamalia kita selalu sehat. Jangan kita membaca buku, ya, bahkan Al-Quran sekalipun, sembari kita itu bersandar dengan enak gitu ya, mengenakkan diri, kemudian lehernya melengkung. Bahkan duduk seperti ini pun, jika lehernya melengkung, jadi membaca seperti ini adalah cara baca yang tidak sehat. Apalagi jika kita membaca informasi yang di dalam gawe ini sembari kita tidur, atau memainkan game dan yang lainnya sembari tidur, maka Anda sebenarnya tidak sedang sakit, namun Anda mengundang penyakit. Jadi nyaris pasti, satu, mudah pusing. Kemudian kedua, kemungkinan gejala vertigo atau sudah masuk ke vertigo itu. Boleh jadi paling rendah migrain.
Tapi lebih dari semua itu, fokus kita terganggu. Dalam peribadatan, kekusukan kita terganggu. Nah, oleh sebab itu kita berbagi. Saya bukan sedang menceramai panjenengan atau saudara, tapi saya sedang berbicara dengan kami sendiri, dengan diri kami sendiri. Kemudian untuk dibagi dengan sesama insan. Khairun nas anfa'uhum linnas, dawuhnya Rasulullah. Orang yang ingin baik itu adalah orang yang berusaha membagi yang sesuatu yang dianggap baik. Seperti yang kita saksikan di sini, ya, lukisan lama di satu pondok pesantren. Syekh, kiai, ustadz, ajengan, tuan guru yang ada itu mengajarkan kepada santri-santri. Tapi sekaligus syekh itu, guru itu, tuan guru itu, ustadz itu, kiai itu belajar. Belajar apa? Setidaknya selalu belajar kesabaran. Karena itu, sabar itu tidak pernah ada akhir kecuali kematian. Karena sabar itu sebagai syarat sholat. Wasta'inu bisobri. Ini bisa dibaca. Ini saya membaca, bukan sebagai seorang mubaligh atau kiai, begitu, bukan itu. Kita sebagai ilmuwan sosial membaca. Wasta'inu bisobri. Kalian harus menyertakan kesabaran selalu. Wasolah. Setelah itu kamu lanjut sholat. Dan kita ketahui sholat itu, terutama bagi hafidh-hafidhah, tidak pernah akan kering dikaji. Karena ketika kita sholat, terutama bagi penghafal Al-Quran, maka kita berusaha memahami seseorang, memahami musholli, memahami musholin, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan salah satu pemahaman kita adalah sholat itu fondasi olahraga kita, olah jiwa kita, dan fondasi kesehatan jiwa raga kita. Bahkan Rasulullah mengatakan sebagai asyifa, penyembuh dari segala penyakit. Jadi bagi umat Islam khususnya, jangan mencari-cari olahraga yang sangat sulit, tapi meninggalkan sholat. Meninggalkan setidaknya manajemen gerakan sholat. Tidak dihiraukan. Nah, dengan cara begitu, maka artinya cara berusaha untuk tiap hari memahami sholat kita, maka kita akan mendapatkan, merasakan pahala itu seketika itu. Meski malam tiba dengan dingin yang merasuk ke dalam tulang, belulang, dan sumsum kita. Jika kita lakukan dengan khusyuk, dengan gerakan yang benar, pasti kalau tubuh kita sehat, berkeringat, bahkan sampai menetes. Bisakah itu? Bisa. Pada saat kita sehat, sempat 2 rakaat 30 sampai 35 menit. Sama dengan 10.000 langkah kita berjalan. Sama dengan 10 kilo kita berjalan. Jadi, sungguh hamba-hamba Allah yang berusaha tiap saat, tiap hari, bahkan tiap kali akan melakukan sholat masih belajar. Dilihat dulu, kakinya sudah simetris, tidak menghadap ke arah kita. Apakah sudah sejajar dengan lebar bahu kita? Tiap
saat kita sholat, dan tiap saat kita belajar taat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.